Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Ohio. Jika orang Indonesia mengucapkan selamat pagi, maka sepatutnya umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sebagai umat Kristen Shalom. Di sini ya Allah. Di sini kami Dari kelompok 2 ingin mencari tahu penyebab dari adanya pengangguran di Indonesia. siang Pak, kami izin wawancari Bapak ya. Ya, Kenapa sih sekarang banyak orang yang susah banget cari kerja Pak? iya. Lagipun kalau tamatannya tanggung-tanggung sekarang cari kerja susah. Paling rendah ya SMA, SMK. Jadi karena lowongan kerja sekarang membutuhkan umumnya sarjana, ya kan. Jadi itu pun belum tentu diterima karena udah terlalu banyak manusia. Pak, menurut Bapak apa penyebab utama orang bisa pengangguran? Wow, pengangguran. Iya. Dia mau kerja terus gaji besar, ya tentu perusahaan tidak mau menerima. Kalau mau bekerja ya dari kecil duluan, baru dapat besar. Karena kan manusia sekarang mau enaknya aja, karena dia ada sekolahnya, maunya kerja gajinya besar, ya perusahaan tidak mau nerima. Makasih ya Pak. Sama-sama. Terus Pak, pemerintah udah bantu belum soal pengangguran? Wah, kalau masalah itu ada yang dibantu, ada yang tidak deh. Kan nggak semuanya. Kalau memang mau dibantu kan disurvei dulu. Dia memang betul-betul susah atau mampu. Kalau dia mampu, ya nggak bisa dibantu. Yang perlu dibantu kan hanya yang susah-susah. Oh begitu. Oke, makasih ya Pak. Iya, Makasih ya sama-sama. Pak. Permisi Pak, kami ingin menanyakan nih. Sebelumnya nih Pak, kita perkenalan dulu lah ya. Ya, Boleh tahu Pak namanya siapa? nama Bapak adalah Sondong Pangaribuan. Menurut Bapak, kenapa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini semakin tinggi? Apa saja faktor utama penyebab tingginya pengangguran yang ada di Indonesia? Tingginya pengangguran di Indonesia ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan angkatan kerja yang sesuai. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama itu adalah faktor dari keterampilan dan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Dan makanya pengangguran di Indonesia itu akan semakin tinggi. Mengapa tingkat pengangguran di Indonesia cenderung lebih tinggi di kalangan usia muda? Kalau usia muda itu biasanya ya bekerja itu milih-milih. Satu, gajinya mesti besar, pekerjaannya lebih enak gitu ya, tidak mau capek. Dan biasanya orang muda itu keterampilannya sangat sedikit. Jadi anak muda sekarang itu kebanyakan sih tidak mementingkan keterampilan. Itu jarang sekali anak-anak muda yang lulus kuliah itu mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar. Itu makanya anak muda sekarang itu sangat-sangat jarang sekali mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, menurut Bapak, siapa saja kelompok masyarakat yang paling berdampak oleh pengangguran di Indonesia? Kalau kelompok masyarakat ini biasanya yang terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena masyarakat menengah ke bawah itu biasanya pendidikannya kurang. Pendidikannya kurang apa? Dalam artian mereka hanya berpatokan pada teori, tapi tidak mau ada keterampilan khusus. Jadi makanya pengangguran cenderung lebih kena terdampak kepada ekonomi ke menengah ke bawah. Nah, menurut Bapak, di mana saja wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi nih Pak? Kalau tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia di daerah kita lihat ya daerah-daerah pedalaman ya. Daerah pedalaman kenapa? Karena daerah pedalaman itu agak susah
lapangan pekerjaan. Makanya banyak orang yang di pedalaman itu pergi ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, Bapak rasa itu sih yang menyebabkan daerah-daerah tertentu itu atau terpencil susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagaimana pemerintahan Indonesia berupaya mengatasi masalah pengangguran nih Pak? Nah, untuk pemerintah Indonesia sebenarnya udah banyak upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Salah satunya itu adalah menciptakan lapangan kerja di pabrik-pabrik. Terus ada prakerja ya. Prakerja itu adalah praktek sebelum bekerja. Nah, ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia. Dan ke depan ini akan ada lagi buka lapangan pekerjaan, yaitu adanya koperasi desa gitu. Itu upaya dari pemerintah untuk menghapuskan pengangguran di Indonesia. Nih Pak, jika Bapak jadi pejabat langkah pertama, apa yang bakal Bapak ambil buat mengurangi pengangguran? Kalau saya jadi pejabat ya, pertama itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan dulu. Jadi saya akan meminta pabrik-pabrik itu untuk membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan SMA ataupun lulusan kuliah. Kenapa? Karena kalau misalkan lapangan pekerjaan sedikit, otomatis ini akan menghambat perekonomian di Indonesia juga. Salah satunya adalah agak susahnya nanti masyarakat yang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang saya upayakan adalah pertama menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu masyarakat yang masih pengangguran. Itu sih deh, kalau Bapak jadi pejabat. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan penyebab pengangguran yang ada di Indonesia. Dadah! Sekian dan terima kasih. Bye. Udahlah kalian kan terima kasih. Kalau deh. Lagi. Kita perkenalan dulu lah ya. Ya, Boleh tahu Pak namanya siapa? nama Bapak adalah Sondong Pangaribuan. Dari kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas sosiologi Bapak Rizky Mohan Ramadan. Yang saat ini jadi kira swasta kita Nggak, nanti pas tadi nggak. Hello kids, this is your mom and teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa